materi tentang filter bubble. Nah, sebelum kalian tonton videonya, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Nama aku Nadila Herina Fiani. Aku Melana Raza. Aku Cahaya Puspita Sari Dewi. Aku Aisyah Sadia. Nah, di sini kita akan membahas tentang filter bubble. Apa sih filter bubble itu? Kalau kalian mau tahu apa itu filter bubble, kalian nonton video kita sampai akhir ya. Simak baik-baik ya guys. Jadi, definisi filter bubble adalah fenomena di mana algoritma platform digital seperti media sosial dan mesin pencari secara selektif menampilkan konten berdasarkan preferensi lewat pencarian dan berhak pengguna, sehingga membatasi paparan yang beragam atau berlawanan. Selanjutnya ada mekanisme terbentuknya filter bubble. Filter bubble terjadi melalui beberapa proses algoritmik dan psikologis. Yang pertama adalah personalisasi algoritma yang terdiri dari 2 poin. Poin yang pertama adalah platform seperti Facebook, Google, YouTube, dan TikTok menggunakan machine learning untuk menganalisis data pengguna. Yang kedua ada algoritma kemudian memprioritaskan konten yang sesuai dengan minat. Selanjutnya ada selective exposure yang memiliki 2 poin juga. Poin yang pertama, pengguna cenderung memiliki informasi yang selaras dengan keyakinan mereka. Yang kedua, ada algoritma memperkuat kecenderungan ini dengan menyaring konten-konten yang tidak relevan. Selanjutnya, ada feedback loop yang terdiri dari 2 poin. Poin yang pertama adalah semakin sering pengguna berinteraksi dengan jenis konten tertentu, semakin kuat algoritma merekomendasikan konten serupa. Yang kedua, ada akibatnya pengguna terjebak dalam echo chamber, di mana mereka jarang menemukan perspektif berbeda. Selanjutnya ada dampak dari filter bubble. Dampak positifnya meningkatkan user experience dengan konten yang relevan, mengurangi informasi overload karena konten disesuaikan dengan minat. Dampak negatifnya polarisasi sosial dan politik. Pengguna hanya terpapar satu sudut pandang memperdalam pecahan. Contohnya, pemilih hanya melihat berita yang didukung kandidatnya tanpa melihat kritik. Yang kedua, berkurangnya literasi digital. Sulit membedakan fakta dan opini karena kurangnya perspektif alternatif. Yang ketiga, ada efek pada demokrasi. Filter bubble dapat mempengaruhi pemilu dan opini publik melalui mikro targeting. Keempat, ada keterbatasan wawasan. Pengguna kurangnya terekspos pada ide-ide baru menghambat pertumbuhan kognitif. Selanjutnya ada teori psikologi komunikasi yang berkaitan dengan filter bubble. Yang pertama ada selective exposure theory. Konsepnya, individu cenderung memilih informasi yang sesuai dengan keyakinan, nilai, atau preferensi mereka, dan menghindari informasi yang bertentangan. Usaha dengan filter bubble, algoritma media sosial memperkuat kecenderungan ini dengan hanya menampilkan konten yang sesuai dengan minat pengguna, memperkuat bias konfirmasi. Lalu yang kedua ada echo chamber effect. Konsepnya, lingkungan di mana individu hanya terpapar pendapat yang serupa dengan mereka, memperkuat pandangan yang ada, dan mengurangi pemaparan pada perspektif berbeda. Hubungannya dengan filter bubble, media sosial menciptakan ruang gema dengan memprioritaskan konten dan consumer. Hubungannya dengan filter bubble, media sosial menciptakan ruang gema dengan memprioritaskan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Yang ketiga yaitu teori use and gratification theory, yang dimana konsep ini pengguna media aktif memilih platform dan konten memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial mereka. Yang keempat yaitu cognitive dissonance theory, yang dimana konsep ini yaitu tidak nyaman psikologis yang muncul ketika seseorang menghadapi informasi yang berbeda dengan keyakinan yang mendorong mereka untuk lebih dari here. Jadi keempat teori ini dia memakai teori yang ketiga, yaitu use and gratification theory. Kami akan menampilkan contoh dari use and gratification theory.
Di sini terlihat bahwa algoritma Melanie menunjukkan tempat cafe Hidden Gem di Bogor, yang dimana Melanie sangat menyukai kafe-kafe hits kekinian, sehingga algoritma TikTok Melanie banyak merekomendasikan kafe-kafe Hidden Gem. Nah, dari contoh tersebut, teori ini menekankan peran aktif audiens dalam proses komunikasi massa, yang dimana mereka memilih media yang paling sesuai untuk mencapai kepuasan pribadi. Dengan ini dapat memiliki kesadaran diri tentang kebutuhan mereka, dan bagaimana media dapat membantu memenuhinya. Jadi, filter bubble memiliki kegunaan dalam menyediakan konten yang relevan dan personal bagi pengguna berdasarkan preferensi, kebiasaan pencarian, dan interaksi sebelumnya. Dengan kata lain, filter bubble membantu menyaring informasi yang dianggap tidak relevan, sehingga pengguna bisa mengakses konten yang lebih sesuai dengan minat mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun ada penggunaan positif, filter bubble juga memiliki dampak negatif, seperti membatasi sudut pandang, mengurangi keberagaman informasi, dan memperkuat bias pribadi.